Guntur menggelegar meledakkan langit Jakarta. Kilat berpendaran bagai lampu rotator yang menyapu puncak-puncak gedung dan pucuk pepohonan, merobek langit hitam pekat dengan dentuman yang amat dahsyat. Di tengah guyuran hujan yang menggila, Profesor Sudrajat Joyonegoro terus berlari memintas Taman Fathahillah yang gelap dan licin. Orang tua itu berusaha bertahan, mencapai gerbang utama stadion secepatnya. Pintu itu tinggal 20 meter lagi. 30 kaki di belakang orang tua berusia 66 tahun itu, seorang lelaki berpakaian serba hitam mengejarnya dari arah kafe Batavia. Larinya jauh lebih lincah dari buruannya. Tangan kanannya menggenggam Glock model 17 berperedam. Sebentar lagi dia akan mencapai orang tua yang terlari, tertatih di depannya. Dengan susah payah Sudrajat mendaki anak tangga menuju pelataran. Kedua kakinya gemetaran, tulang-tulangnya serasa patah, tenaganya nyaris dirasa hilang. Pandangannya menggelap. Hanya 1 meter sebelum gerbang, tubuhnya limbung dan ambruk. Jantungnya bekerja terlalu keras memompa darah dalam himpitan udara dingin yang menusuk tulang. Dadanya bagai dijepit 2 karang raksasa. Sudrajat megap-megap. Udara begitu sulit dirasakan masuk ke dalam paru-parunya. Dia berbalik. Di hadapannya, sosok pengejarnya kian mendekat, bagai bayangan raksasa yang siap menerkam. Profesor itu tidak kuat lagi berdiri. Dengan susah payah dia berusaha terus mundur, dengan kaki tertekuk ke depan, bagai seekor tikus tua yang tersudut. Namun pintu museum yang terkunci rapat telah menahan punggungnya. Sudrajat tidak bisa lagi kemana-mana. Punggungnya menempel lekat dengan pintu yang terbuat dari kayu jati tebal. Dalam hitungan detik, sang pemburu telah berdiri di atasnya. Kepalanya tertutup topeng hitam yang hanya menyisakan 2 lubang kecil untuk mata. Orang tua itu tergeragap. "Siapa kau? Mau apa?" Sudrajat tidak bisa meneruskan kalimatnya. Lelaki yang jauh lebih muda itu tiba-tiba menginjak mulutnya keras-keras. Orang tua itu menggelepar. Kedua tangannya bergerak liar, berusaha merenggut kaki pemburunya yang teramat kuat. Nafasnya kian sesak. Sudrajat kehabisan tenaga. Jantungnya yang lemah dipaksa bekerja memompa darah lebih banyak lagi ke seluruh tubuh. Kepala Sudrajat bagai dihantam beliung raksasa yang mematikan. Malam yang dingin dirasakan begitu menyesakan. Sang pemburunya berteriak, "Di mana kau simpan medalion itu? Kau tidak berhak lagi pengkhianat." "Medalion, Head of Mason," Sudrajat menggigil. Dia sekarang tahu sedang berhadapan dengan siapa. Hanya sedikit orang di seluruh muka bumi ini yang mengetahui keberadaan benda tersebut. Dan lebih sedikit lagi yang tahu jika dirinya akan membongkar semua kejahatan persaudaraan. Apakah hantu ini utusan persaudaraan yang akan menghapusku? Apakah dia sang penghapus? Sudrajat disengat bayangan ketakutan yang luar biasa besar. Namun otak Harvardnya sadar jika itu tidak akan banyak menolongnya malam ini. Setiap yang hidup pasti mati. Dan malam ini takdirnya sudah ditentukan. Waktuku tinggal sedikit. Walau dalam posisi yang sama sekali tidak memihak dirinya, Sudrajat berusaha menguatkan hati untuk tetap tegar menghadapi bayangan hitam yang masih menginjak kepalanya. "Kebenaran memberiku kekuatan melebihi apapun," batinnya. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," ujarnya serak. Namun orang tua itu bukan seorang aktor yang baik. Sang hantu mengetahui kalimat yang diucapkan tidak lebih sebagai pengulur waktu. Bayangan hitam itu mendesis marah. Pijakan kaki di kepalanya diperkeras. "Aku tak akan bertanya lagi, di mana kau simpan?" bentaknya melebihi guntur yang menggelegar di langit. Sudrajat berusaha menggeleng, tapi tidak bisa. Kaki yang menginjaknya dirasakan begitu kokoh. Lehernya serasa mau patah. Pipinya benar-benar melekat kuat di lantai batu.
Beberapa kerikil dirasakan melesak masuk menusuk kulit wajahnya. Sudrajat hanya bisa terus menggapai-gapaikan tangan. Waktunya telah habis. Lelaki bertopeng hitam itu menepati janji. Pergilah kau ke neraka. Dalam kilatan halilintar yang menerangi gerbang museum yang gelap, dari ekor matanya yang sudah tua, Sudrajat melihat pria bertopeng itu telah mengangkat pistolnya dan mengarahkan laras dengan peredam logam tepat ke perutnya. Di tengah dekapan udara dingin yang menusuk tulang, keringat Sudrajat mengucur deras. Dia merasakan hawa panas menyergap kesadarannya dan memuntirnya bagai putaran topan dahsyat mengaduk samudera. Aku harus mengulur waktu. Memperpanjang nyawa merupakan refleks setiap manusia ketika berhadapan dengan maut. Siapapun akan begitu. Tunggu dulu, ujarnya serak. Nyaris tak terdengar. Tangan kanannya masih menggapai-gapai ke udara, lalu berusaha menggenggam erat kaki yang masih menginjak pipinya. Tenaganya kian melemah. Si pembunuh menunggu dengan senjata yang tetap teracung tepat ke jantungnya. Kedua matanya begitu menakutkan. Tiada ampun bagi sang pengkhianat. Sudrajat tiba-tiba menangis. Keberanian lelaki tua itu sirna. Benteng ketegarannya bobol. Kematian terasa begitu dekat. Sudrajat luruh di saat terakhir. Bibirnya terbuka sedikit, gemetaran. Akhirnya orang tua yang sudah diambang kematian mengatakan sesuatu. Nautonier, Kerkhoffland, makam jurumudi persaudaraan di kuburan. Lelaki di topeng menyeringai puas. Dia tahu Nautonier merupakan sebutan lain bagi Grandmaster Templar.